Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi Senin 24 Juni 2024. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas, apapun rencana kita di hari ini, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, mari kita serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan melalui renungan dan doa-doa kita. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang menolong kami, supaya kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Memang saudaraku, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus tidaklah sesuatu yang mudah ya. Nah tapi saudaraku, apa yang menjadi dasar Paulus untuk menyampaikan nasihat ini? Kita akan baca di dalam judul perikopnya ya. Di dalam pasal 2 perikopnya dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Supaya bersatu. Ada kemungkinan ya, jemaat Filipi ini persatuannya sedang mengalami masalah. Ya, persekutuan mereka sedang mengalami masalah. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan, ayo bersatu kembali. Kemungkinan di antara jemaat Filipi ini ada perselisihan ya, ada pertengkaran, saling mempertahankan ego mereka masing-masing. Satu menganggap dirinya benar, yang lain menganggap dirinya benar, sehingga tidak ada satu pertemuan, titik temu yang baik. Dan kalau itu selalu dipertahankan, maka memang persekutuan akan semakin tidak baik. Nah, demikian juga saudaraku dengan persekutuan kita dimanapun kita, di dalam jemaat apapun, saudaraku, mungkin pernah mengalami hal yang sama. Antara penatua yang lain dengan penatua yang lain, berbeda pendapat, berselisih. Ya, bahkan ada yang sampai tidak omongan, berantem. Ya, oleh karena itu saudaraku, Rasul Paulus menasehatkan ya, supaya bersatu. Yang dikatakan merendahkan diri seperti Kristus. Saudaraku, kalau kita tidak berusaha untuk merendahkan diri, tidak berusaha untuk menghilangkan ego kita, ya, tidak bisa menerima orang lain, maka perselisihan akan semakin tajam.
Dan itu akan merugikan persekutuan kita, merugikan orang lain, dan juga merugikan kita. Oleh karena itu, dikatakan di ayat yang kelima ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seperti apa pikiran dan perasaan Kristus? Kita lihat di ayat berikutnya. Ya, meskipun dikatakan bahwa Yesus Kristus memiliki hak untuk bermegah karena dia adalah Allah, tetapi dia mengosongkan diri, ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Nah, itulah saudaraku, mari. Kita ini sebenarnya tidaklah sempurna. Oleh karena itu, pastilah saudaraku memiliki kelemahan. Pastilah kita ini tidak selalu benar. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri, merendahkan diri, menanamkan di dalam pikiran dan perasaan kita bahwa kita harus memiliki kasih, ya, memberikan rasa menghargai orang lain, mengasihi orang. Bukan berarti kita tidak bisa menyatakan kebenaran, saudara. Kebenaran akan tetap kita sampaikan, tetapi kebenaran itu harus dibungkus juga dengan kasih, saudaraku. Dan kalau kasih itu ada di dalam hidup kita, dan kerendahan hati kita ada di dalam diri kita seperti Kristus, maka hidup kita dengan sesama kita akan memiliki persekutuan yang indah. Mari saudaraku, kita belajar untuk merendahkan diri dan juga senantiasa menyatakan kasih kita kepada sesama kita, kepada saudara kita dengan nyata, yaitu merendahkan diri dan mengasihi dia. Demikian saudaraku, mari kita beraktivitas di sepanjang hari ini dengan senyum, dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan menerapkan kasih di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Terima kasih untuk nasihat yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus kepada kami, supaya kami boleh saling mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami, dan kami boleh belajar merendahkan diri, supaya kami memiliki hubungan yang baik, persekutuan yang baik. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan senantiasa menanamkan di dalam hati kami seperti pikiran dan perasaan Kristus. Ampuni kami Bapa apabila selama ini kami sangat ego, menonjolkan pikiran dan perasaan kami sendiri. Ampuni kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pada saat ini buat saudara kami yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Saudara kami yang sedang dalam keadaan berduka, Tuhan menghiburkan. Saudara kami yang memiliki pergumulan hidup, Tuhanlah kiranya yang menjawab pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oras.